Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Alfatrina Mahendarti. Di sini saya akan memaparkan hasil resum model penelitian Bock and Gall. Menurut Bock and Gall, penelitian pengembangan memiliki pengertian, yakni educational research and development is a process used to develop and validate educational product. Ini dalam bahasa Inggrisnya. Dan artinya yakni bahwa penelitian pengembangan pendidikan adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pengembangan. Nah, hasil penelitian ini yang dimaksud tidak hanya sebuah produk yang sudah ada, tapi pastinya juga akan menemukan pengetahuan atas jawaban dari permasalahan yang praktis. Selanjutnya, mengenai karakteristik dan bidang kajian R&D itu sendiri. Menurut Bock and Gall ada 4 ciri utama dalam penelitian, yakni yang pertama, melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan penelitian terkait dengan produk yang dikembangkan. Selanjutnya yaitu mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Nah, setelah dikembangkan kemudian dilakukannya uji lapangan senyata-nyatanya di mana produk tersebut nantinya akan digunakan dan dipublikasikan. Nah, ciri yang terakhir yaitu melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan pada saat uji lapangan. Nah, itu karakteristik dan bidang kajian menurut Bock and Gall. Next, di slide selanjutnya yakni model Bock and Gall. Model penelitian Bock and Gall ini terdapat 10 tahap. Nah, diantaranya ini bahasa Inggris semua. Dan next, ini penjelasannya. Yang pertama yaitu research and information collection. Artinya penelitian dan pengumpulan data. Langkah pertama ini menjadi langkah paling awal karena di dalamnya si peneliti akan menganalisis kebutuhan. Itu yang tahap pertama. Kemudian dari analisis kebutuhan tersebut nantinya akan menemukan sebuah urgensi untuk dikembangkan produknya. Ya, mencakup ketersediaannya SDM yang kompeten dan kecukupan waktu. Nah, risetnya yang dipakai di sini yaitu riset skala kecil. Jadi dilakukannya riset seperti itu untuk peneliti bisa mengetahui beberapa hal tentang produk yang akan dikembangkan. Nah, setelah mengumpulkan data, pastinya si peneliti melakukan tahap 2, yaitu planning atau perencanaan. Dalam perencanaan di sini, si peneliti akan menyusun rencana penelitian. Nah, apa saja rencana penelitiannya? Rencana penelitiannya di sini meliputi pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan, kemudian langkah-langkah peneliti, dan kemungkinan akan terjadinya pengujian lingkup yang terbatas. Itu yang harus direncanakan oleh peneliti untuk melakukan pelaksanaan penelitian yang ada di lapangan. Lanjut, yang ketiga, develop preliminary form of product atau
pengembangan draft produk awal. Di langkah ini, peneliti menentukan desain produk yang akan dikembangkan. Kemudian penentuan sarana dan prasarana saat penelitian yang harus dibutuhkan maksudnya. Kemudian penentuan tahap pelaksanaan uji desain di lapangan. Yang terakhir yaitu penentuan deskripsi tugas pihak yang terlibat dalam penelitian tersebut. Nah, dan di dalamnya ini juga ada pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran, dan instrumen evaluasi. Itu yang ada di tahap ketiga. Selanjutnya, ke tahap nomor 4, yaitu uji coba lapangan awal atau preliminary field test. Langkah ini menjadi langkah uji produk yang terbatas, karena di dalamnya terdiri dari ujian lapangan tahap awal desain produk, menjadi tahap awal setelah di tahap 3. Tahap ini akan diadakannya pengamatan, wawancara, dan pengedaran angket. Nah, uji lapangan awal ini dilakukan secara berulang sehingga akan diperoleh desain yang layak, baik substansinya dan metodologinya. Nah, dan dalam pengamatan tersebut pastinya peneliti akan mengumpulkan data-data, entah itu dengan kuesioner dan observasi. Lanjut di step 5, yakni main product revision. Step 5 ini adalah revisi hasil uji coba. Tahap ini yakni perbaikan model berdasar uji lapangan terbatas yang telah dilakukan di nomor 4 tadi. Nah, tahap ini dilakukannya revisi yang lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif. Gitu. Dan evaluasinya pun dilakukannya lebih ke prosesnya. Jadi proses-proses yang awal tadi dijadikan sebuah evaluasi, sehingga perbaikannya di sini bersifat perbaikan internal. Kemudian lanjut ke step 6, main field testing, yakni uji lapangan produk utama. Setelah dilakukan secara terbatas, langsung ke step 6, yaitu uji lapangan produk utama. Di langkah ini, uji produk secara lebih. Maksudnya di sini meliputi uji efektivitas desain produk. Dan umumnya menggunakan teknik eksperimen model pengulangan. Pengumpulan data juga disediakan dengan data kuantitatif penampilan subjek uji coba. Jadi seumpama kalau ada uji cobanya di sekolah, subjeknya di sini adalah guru. Nah, bagaimana guru ini menggunakan model yang dicobakan tersebut? Hasilnya nanti akan didata dan dievaluasi, kemudian dibandingkan dengan kelompok pembanding, berarti dengan guru satu dengan guru yang lainnya, gitu. Lanjut ke nomor 7, tahap operasional product revision atau revisi produk. Revisi produk ini atas hasil ujian lapangan berdasarkan masukan dan hasil uji lapangan pertama yang ada di step main file tadi. Setelah guru mencobakan atau memperagakannya, kemudian ada revisi produk.
revisi produk ini lebih memantapkan produk yang dikembangkan. Ya, desainnya berupa pre-test dan post-test. Perbaikannya di sini juga bersifat internal. Penyempurnaan produk juga berdasar pada evaluasi, sehingga pendekatannya dan di sini dipakai yaitu pendekatan kuantitatif dengan banyak data, dengan angka-angka. Lanjut ke nomor 8, yakni operasional flight testing. Nah, di sini tuh uji coba lapangan skala luas atau bisa disebut dengan uji kelayakan. Jadi skala yang digunakan ini skala besar dan melibatkan para calon pemakai produk. Pengujiannya dilakukan melalui angket atau wawancara, observasi, dan analisis. Jadi semisal dilakukan 10-30 sekolah dengan 40-200 objek. Nah, kan besar ujiannya. Itu nanti akan diujikan melalui angket, wawancara, observasi, dan hasil analisis. Seperti itu. Lanjut ke final product revision atau revisi produk final. Hampir final ini sudah. Ya, ini tahap penyempurnaan produk yang sedang dikembangkan. Penyempurnaannya di sini lebih akurat dan cenderung ke efektivitas produk tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Penyempurnaannya juga berdasarkan hasil uji layak dalam skala luas. Dari uji yang operasional flight testing itu tadi. Setelah dilakukannya revisi produk secara final, kemudian masuklah tahap yang terakhir, yaitu dissemination dan implementation. Diseminasi dan implementasi. Nah, di sini terjadi pelaporan produk pada forum profesional di dalam jurnal dan mengimplementasikan produk tersebut di praktek pendidikan. Setelah diimplementasi, akan dilakukannya penerbitan produk untuk didistribusikan ke publik. Di samping itu harus dilakukannya monitoring terhadap pemanfaat produk oleh publik untuk memperoleh masukan dalam kerangka mengendalikan kualitas produk. Nah, ini yang sudah sah dan bisa disebarluaskan oleh khalayak ramai. Dari 10 tahap tadi, model penelitian Bock and Gall pastinya akan menemui kelebihan dan kelemahan. Ya, namanya penelitian itu temuan dari seseorang, pastinya akan mempunyai suatu kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya apa? Nah, kelebihannya yang pertama di sini yaitu mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak melalui pengembangan solusi. Jadi, jika ada suatu masalah, akan dianalisis dulu dengan mengatasinya dengan analisis kebutuhan atau studi literatur atau yang lain, sehingga menghasilkan pengetahuan, kemudian bisa digunakan secara yang matang. Yang kedua, menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki validasi tinggi, karena melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh para ahli. Yang ketiga, mendorong proses inovasi produk tiada henti sehingga menuai harapan akan ditemukannya produk yang selalu aktual. Yang keempat, merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis.
Nah, adapun kelemahannya yaitu pada prinsipnya memerlukan waktu yang panjang karena prosedurnya itu yang dijalani sangatlah kompleks. Kemudian tidak bisa digeneralisasikan secara utuh karena penelitian ini ditujukan untuk pemecahan masalah dan dibuat berdasarkan sampel spesifik. Yang ketiga, penelitian memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar. Nah, itulah mengenai model penelitian pengembangan oleh Bock and Gall yang sudah saya paparkan tadi. Semoga bermanfaat. Saya meminta maaf bila ada kesalahan kata. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.